Salam Guru Penggerak. Saya Anastasia Ninotska, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, akan memaparkan aksi nyata saya untuk modul 1.3, yaitu visi guru penggerak, implementasi prakarsa perubahan. Sebagai implementasi dari manajemen perubahan yang telah dibuat dengan pendekatan inquiry apresiatif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, maka terwujudlah aksi nyata yang saya buat ini. Latar belakang yang mendasari terbentuknya aksi nyata ini, pertama, berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, peran guru penggerak mewujudkan kepemimpinan murid, serta nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid. Sebagai calon guru penggerak, saya harus mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak melalui pendidikan, pengajaran, pembimbingan, dan pembiasaan yang disesuaikan dengan kondisi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selain itu, saya membuat pendekatan inquiry apresiatif dengan rumusan visi, terbentuknya generasi Papua yang cerdas, terampil, mandiri, kolaboratif, serta berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan diri yang saya tulis yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan peserta didik guna mengasah keterampilan peserta didik yang sesuai profil pelajar Pancasila. Berangkat dari latar belakang ini, maka dapatlah tujuan dari aksi nyata ini, yaitu membiasakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik demi terwujudnya peserta didik yang aktif dan terampil. Tahapan aksi nyata yang saya buat, pertama, persiapan, setelah itu pelaksanaan, dan yang terakhir, refleksi. Pada tahapan persiapan, saya berdiskusi dengan ibu kepala sekolah saya di SMA Kristen Anak Panah Nabire, yaitu Ibu Esther Winarti, SSI MPD. Saya meminta masukan tentang tahapan bagja yang saya buat dan pendapat tentang pembelajaran yang aktif. Menurut beliau, pembelajaran yang aktif adalah dengan melibatkan peserta didik. Dan yang mendukung keaktifan peserta didik, pertama guru dengan kompetensinya, peserta didik, dan yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan itu bisa kelas dan sekolah. Selain berdiskusi dengan kepala sekolah saya juga berdiskusi dengan rekan sejawat saya, guru matematika di SMA Kristen Anak Panah Nabire, Ibu Irwanti Pamulung, SPD. Menurut Ibu Irwanti, pembelajaran yang aktif jika semua siswa dapat terlibat secara bersama-sama di dalam KBM. Yang mendukung terwujudnya pembelajaran yang aktif adalah, yaitu pertama siswa, guru, yang ketiga materi yang disajikan beragam dan kreatif, yang keempat konteks dalam pembelajaran bersifat kontekstual. Selain berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru, saya pun mau mendengarkan pendapat tentang pembelajaran aktif dari peserta didik saya. Saya menggunakan aplikasi WhatsApp. Nah, di sini saya bertanya kepada Ana. Menurut Ana, pembelajaran yang aktif berarti siswa terlibat dalam pembahasan bahkan aktivitas belajar seperti presentasi, praktikum, dan lain-lain. Lalu yang mendukung proses pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik di kelas, yaitu
dengan lengkapnya fasilitas di kelas maupun di lab seperti Infokus untuk presentasi dan kelengkapan alat laboratorium agar peserta didik lebih bersemangat untuk belajar. Karena kalau menurut Ana, kalau alat-alat atau fasilitas kurang, itu membuat peserta didik merasa kurang paham pada materi. Lalu menurut Ana, indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik adalah di mana peserta didik dapat menjelaskan kembali dengan baik materi yang sudah dipelajari. Saya juga meminta salah satu siswa putra saya, yaitu Aristo. Nah, menurut Aristo, pembelajaran yang aktif seperti pembelajaran yang banyak melibatkan siswa atau siswi dalam kegiatan belajar mengajar, seperti presentasi secara individu maupun presentasi secara kelompok melalui kerja kelompok. Yang mendukung proses pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik seperti membuat proyek, slide PPT, poster, infografis, dan proyek lainnya sesuai materi pembelajaran dan juga adanya berdiskusi. Indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik menurut Aristo adalah seperti pembelajarannya. Jadi kalau materinya seru dan asik, pasti banyak yang paham dan banyak yang ingin bertanya. Karena ingin tahu atau penasaran, terus variasi pembelajaran juga. Tidak hanya ibu yang menjelaskan, tapi juga ibu memberikan kita waktu menjelaskan seperti lewat tugas-tugas presentasi. Ya. Setelah berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru matematika juga dengan peserta didik, maka saya masuk ke dalam tahap pelaksanaan aksi nyata modul 1.3. Pada tahap ini, saya mengimplementasikan prakarsa perubahan diri yang telah saya tuliskan dalam rencana Bagja tentang mengembangkan pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik. Saya gunakan udah itu coba makannya ya, mulai quiz langsung ya. Nah, di sini untuk tahap pembelajaran refleksi, saya laksanakan setelah pembelajaran. Jadi seluruh siswa mempresentasikan refleksi mereka yang disampaikan dari kelompok. Tidak lepas dari materi sebelumnya tentang identifikasi jumlah dan selisih di bawah sudut dan materi prasyarat trigonometri pada perbandingan segitiga. Menjelaskan rumus-rumusnya, rumus-rumus trigonometri mulai dari sinus, kosinus, sama tangan menggunakan sudut rangkap yang benar. Sekian pemaparan saya tentang aksi nyata dari modul 1.3. Terima kasih atas perhatiannya. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.